Perkenalkan, nama saya Ali Kurazo di kasus RTL, program studi rekayasa perangkat lunak. Kali ini saya akan menjelaskan tugas algoritma dan struktur data yang diampu oleh Bapak Riki Apriansyah. Materinya adalah mengenai array. Pengertian array adalah sebuah variabel yang berfungsi sebagai penampung sejumlah data yang memiliki tipe data yang sama. Contoh dari tipe data yaitu char, string, integer, float, double, dan lain sebagainya. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeklarasikan suatu array. Yaitu, contohnya ini, integer A dengan nilai 5. Integer ini merupakan tipe data. A ini merupakan nilai nama dari sebuah array. 5 ini di dalam kurung kerawal ini merupakan jumlah batasan contohnya adalah nilainya 5. Maksudnya dari tadi adalah tipe data yang dapat menampung tipe data yang sama. Kita berikan contoh pada baris ke-13 ini, integer A. Integer itu merupakan tipe data yang hanya dapat menampung data angka bulat saja. Apabila kita memasukkan data seperti ini, string A atau char B, maka array A tersebut dianggap memiliki penumpang gelap karena A dan B tidak masuk di dalam tipe data integer. Kita bisa mendeklarasikan suatu array tanpa menggunakan batasan angka, tapi kita harus mendeklarasikan anggota dari array tersebut. Misalnya ini, anggota array-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Array tersebut, array A ini memiliki 5 anggota. Contoh lain, dengan batas anggota 3, indeks 3. Anggotanya A, B, dan C. Seperti kita jelaskan lagi apa yang maksud dengan ini. Deklarasian integer A dengan nilai batasan tidak ada dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 ini memiliki identitas, yaitu dinamakan indeks, yaitu lokasi di mana data tersebut berada. Dan terus ini, nilai 1 ini berada pada indeks ke-0, karena array dimulai dari nilai indeks ke-0. Berarti dapat disimpulkan bahwa indeks array A ke-0 merupakan 1. Selanjutnya, indeks array A 1 bernilai 2. Indeks array A kedua adalah 3. Indeks array A ketiga adalah 4. Dan indeks array A keempat adalah 5. Indeks array dimulai dari 0 sampai dengan n dikurang 1. Apabila dimana n itu merupakan batas. Bagaimana cara kita untuk memanggil suatu array itu dengan memanggil nama array dengan lokasi di mana array itu berada. Misalnya kita ingin memanggil nilai dari array A pada indeks ke-0, maka akan keluar adalah nilai 1. Karena itu kesimpulannya adalah array adalah sebuah variabel yang berfungsi sebagai penampung sejumlah data dengan tipe yang sama. Lokasi penampung pada array dinamakan indeks. Indeks dimulai dari 0 sampai dengan batas n dikurang 1. Dan jumlah data yang dapat ditampung sama dengan jumlah indeks, yaitu sebanyaknya n. Baiklah, sekian penjelasan mengenai array. Ini saya akan
saya memiliki sebuah studi kasus, itu bagaimana cara membuat grafik dengan menggunakan array. Di sini kita menginisialisasikan dulu I, J, dan N. Kemudian kita cout, masukkan jumlah data. Jumlah data tersebut adalah input dari user, dimana masuk ke variabel N. Dan dari N tersebut akan dianggap kita inisialisasikan kembali sebagai batas dari array A. Kemudian for ini berfungsi sebagai perulangan untuk memasukkan data yang akan dimasukkan ke array, mulai dari 0 sampai dengan N kurang 1. Selanjutnya, saya sudah memasukkan semua nilai array, maka saya menginisialisasikan nilai A dan dari indeks 0 merupakan nilai maksimal. Mengapa nilai maksimal? Karena nilai maksimal pada program ini merupakan baris tertinggi dari grafik batang. Nah, maka untuk mencari nilai tertinggi dari grafik tersebut, maka kita membandingkan nilai dari array indeks 0 dengan array indeks lainnya dengan menggunakan for ini. Selanjutnya, untuk menampilkan grafik batangnya, kita menggunakan ulangan for dengan I sama dengan jumlah baris tertinggi sampai dengan 1 dengan menggunakan decrement, dan kolom dari 1 sampai dengan jumlah data yang kita masukkan tadi, yaitu N. Jika barisnya lebih kecil daripada indeks A, J adalah 1 dikurang 1 sama 0. Jadi I, apabila I kecil dari A indeks ke J kurang 1, maka akan ditampilkan grafik batangnya. Apabila tidak, maka akan ditampilkan hanya spasi saja. Berikutnya sampai dengan I-nya habis, yaitu sama dengan 1. Selanjutnya untuk for ini merupakan hanya sebagai untuk penanda di mana array tersebut berada. Jika ada contoh programnya, kita compile dulu. Ini adalah program untuk grafik batang. Misalkan kita memiliki data banyak 5. Kita masukkan data sembarang, misalnya dari data pertama 0 itu 4, selanjutnya 7, 8, 6, dan 0. Kita telah memasukkan 5 data. Selanjutnya kita bisa enter untuk menampilkan bentuk grafik batangnya. Nah, ini dia. Data ke-1 merupakan indeks ke-0 dengan nilainya 4. Maka akan tampilkan jumlah baris sebanyak 4. Saya memberikan identitas ini, di mana 4 ini merupakan nilai dari indeks ke-0. 7 merupakan indeks ke-1, sebanyak 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu indeks kedua. Data ketiga 8 baris, 4. Data keempat indeks ketiga sebanyak 6 baris, dan data kelima sebanyak 0 baris. Sekian penjelasan mengenai materi array dan studi kasus yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah kata maupun buatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.